hakikat dari perbuatan manusia itu ada yang dia kontrol, ada yang memang tidak bisa dia kontrol. Kalau yang tidak bisa dia kontrol itu ada dua kemarin, yaitu berupa nizamul wujud, itu memang sudah sunnatullah, ya. Nah, jadi dia sudah sunnatullah, yaitu kejadian yang sudah memang ditentukan oleh Allah. Lalu memang ada yang kedua yang tidak ditentukan oleh hukum alam, namun tetap berada di luar kekuasaan manusia. Itulah pada pekan yang lalu. Pada pekan ini kita juga harus memahami apa itu qadar. Jadi biar kita tidak salah memahami makna qadar. Karena jangan sikit-sikit qadar Allah, jangan sikit-sikit makna apa. Akhirnya nanti kita salah. Maka kita dudukkan dulu pemahaman kita tentang masalah qadar. Kadang-kadang orang ngomongnya, padahal di daerah dia masih mengatakan, wah ini kan sudah qadar Allah, kata dia. Ada pula lagi yang begitu. Ini qadar Allah. Jadi di sini kita penting memahami apa itu sebenarnya qadar. Nah, ini penting ini. Saya berharap kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang ikut ngaji pada subuh ini biar tidak salah paham. Berharap bukan sambilan, tapi benar serius mendengarkannya dan memahaminya. Jadi jangan sambilan, karena ini hal yang sangat penting. Ketika bapak sambilan ini tidak akan paham nantinya. Jadi harus mendengarkannya dulu dengan serius supaya nanti paham. Nanti setelah itu mana yang belum jelas bisa ditanyakan. Karena ini memang harus pelan menyampaikannya. Karena ini kebiasaan yang terjadi bagi kita dalam kehidupan. Akhirnya dia menyalahkan Allah gitu. Dia yang menyalahkan Allah. Ini bahaya ini. Kalau sudah menyalahkan Allah itu hukumnya haram. Berarti dia bermaksiat kepada Allah. Tentu pada pagi hari ini kita akan dudukkan dulu makna qadar itu yang betul-betul gitu. Oleh karena itu saya berharap kepada bapak-bapak yang ikut ngaji, coba serius mendengarkannya dulu, ya. Pahami betul-betul, nggak paham nanti ditanya supaya paham, ya, agar pemahaman qadarnya itu benar-benar gitu, nggak lagi nanti salah yang selama ini kita banyak mendengar di tengah-tengah masyarakat memahami makna qadar itu salah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, yang namanya makna qadar, nah ini saya pelan-pelan aja menyampaikannya, ya, adalah segala perbuatan dan kejadian. Nah, ini dulu kita dudukkan. Berarti perbuatan dan kejadian. Nah, baik itu jenis yang pertama maupun yang kedua. Jadi kita harus pahami, ya, perbuatan dan kejadian. Maka kita juga harus lihat semua yang terjadi dari benda yang menimpa benda, baik benda itu termasuk dalam unsur, ya, akan ada benda, ada unsur, ya, unsur alam semesta, manusia maupun kehidupan. Nah, itu adalah kejadian. Contoh, ya. Contohnya tabrakan mobil. Nah, ini kan merupakan benda. Mobil itu kan benda yang bersifat keras, yang mana
yang tabrakan tadi mobil dengan manusia. Nah, ini kan mobil dengan manusia. Atau umpamanya kebakaran antara benda dan api. Umpamanya kertas dan api. Nah, itulah contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh ya tentang kejadian. Dan itu bisa jadi terjadi bagi alam. Mobil nabrak manusia bisa jadi terjadi. Hutan bisa jadi terbakar. Rumah bisa jadi terbakar. Apakah itu dibakar orang atau tidak. Umpamanya seperti yang terjadi kemarin. Seperti ada kantor DPRD yang dibakar. Ada rumah anggota dewan yang dibakar. Ada yang dijarah. Sampai Allah membukakan aibnya. Se-Indonesia orang tahu aibnya. Bayangkan itu. Itulah kalau sudah Allah buka aib kita. Ternyata menyimpan CD porno, menyimpan alat-alat porno. Bayangin, itu Allah buka aibnya. Ya, inilah yang kita takutkan. Jangan sampai Allah buka aib kita. Malunya itu luar biasa. Pak kata Gus Nur, kalau rumah terbakar masih bisa dibangun. Rumah dijarah masih bisa dibeli. Kalau aib sudah dibuka, harga diri sudah nggak ada, itu sulit untuk membangunnya itu. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal itu. Baik, kita kembali kepada kaji kita. Para ustadz yang dimuliakan oleh Allah. Allah itu menciptakan benda. Lalu Allah menciptakan benda itu sekaligus juga menciptakan khasiat dari benda itu. Ini harus dipahami. Allah menciptakan benda sekaligus juga menciptakan khasiat benda itu. Atau karakternya Allah ciptakan. Nah, jadi Allah ciptakan benda, Allah ciptakan juga khasiatnya atau karakternya atau sifat-sifatnya. Contoh kita lihat ya. Api itu diciptakan oleh Allah. Apa khasiatnya api? Membakar. Berarti karakter api itu membakar. Sifat api itu membakar. Nah, ini kita harus tahu. Kayu. Apa khasiat kayu? Bisa terbakar. Berarti terbakar. Itu khasiat kayu. Nah, pisau. Ini Allah ciptakan pisau. Apa khasiat pisau? Tentu adalah benda tajam. Ini khasiat daripada pisau itu benda tajam. Nah, berarti kalau khasiat pisau itu benda tajam, maka dia bisa motong. Bisa pisau itu dipotong. Nah, khasiatnya begitu. Nah, jadi, bapak-bapak, saudara-saudara, manusia Allah ciptakan. Di dalam diri manusia itu ada ya lapar. Berarti punya potensi bisa jadi lapar. Haus. Termasuk juga ada khasiat yang Allah berikan, naluri. Kita punya naluri. Naluri beragama. Itu khasiatnya manusia. Tidak ada manusia ini di dunia ini ya tidak condong untuk mentakdiskan sesuatu. Pastilah ada manusia itu mentakdiskan sesuatu. Persoalan baik atau buruk yang dia takdiskan itu berbeda. Ada namanya khasiat. Naluri bako. Ingin mempertahankan diri. Kita
secara khasiatnya, kalau terjadi sesuatu dalam diri kita, umpamanya sakit, ya kan? Khasiatnya diri kita itu, naluri kita itu ada merasakan sakit. Maka kita ingin mempertahankan bagaimana kita agar sehat. Itu namanya khasiat. Nah, ya, ada namanya hajatul udwiyah, kebutuhan yang sangat mendesak dan manusia butuh itu. Ada rasa lapar, manusia butuh itu. Potensinya begitu. Haus, mengantuk. Nah, itu adalah merupakan hajatul udwiyah. Ada namanya lagi kharijatul nau. Ada rasa tumbuh cinta, ingin ingin secara sunnatullahnya cinta kepada anak, cinta kepada mama kita, dan bahkan cinta dengan lawan jenis kita. Khasiatnya begitu. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Khasiatnya suka dengan lawan jenis. Bukan dengan sejenis, tapi dengan lawan jenis. Nah, itu khasiatnya. Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan khasiat-khasiat itu agar dia tunduk sesuai dengan hukum alam. Itu ya, hukum alam yang tidak bisa dilanggar lagi. Nah, jika suatu waktu tampak khasiat itu melanggar hukum alam, hal ini karena Allah menarik khasiat tadi. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang berada di luar kebiasaan, yang hanya terjadi di alam para nabi, ya, sebagai mukjizat bagi mereka. Jadi kalau umpamanya ada khasiat yang ditarik oleh Allah, air, khasiatnya untuk membasahi. Lalu ada orang yang kena siram air tidak basah, berarti khasiatnya itu sudah ditarik oleh Allah. Api, ya, secara sunnatullahnya khasiatnya membakar. Tapi ada benda ketika kena api tidak terbakar. Itu namanya Allah tarik khasiatnya itu. Nah, contoh para nabi. Seperti Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, lalu dia tidak terbakar. Maka itu berarti Allah tarik khasiatnya. Nah, itu adalah di luar kebiasaan. Itu karena Allah. Atau umpamanya seperti Nabi Musa yang bisa membelah laut. Nah, itu adalah di luar kebiasaan manusia. Itu berarti Allah sudah berikan khasiat kepada tongkat itu. Nah, berarti itu Allah yang memberikan khasiatnya. Begitu. Jadi, Bapak, saudara-saudara, khasiat yang diciptakan oleh Allah ini, ya, yang baik, ya, yang mana baik itu berada pada benda ataupun juga pada manusia, itu dinamakan qadar. Itu dia harus dipahami. Khasiat-khasiat yang ada Allah berikan kepada manusia tadi, itu namanya qadar. Jadi ada, ya, khasiat kita lapar, haus, suka kita dengan lawan jenis kita, ya, itu adalah kadarnya. Memang kadarnya begitu. Pisau untuk memotong, itu adalah kadarnya. Nah, itu kadar. Jadi yang namanya kadar itu begitu. Makna kadar itu. Jadi makna kadar itu khasiat. Khasiat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kadar yang mana hal ini adalah
disebut dengan penetapan. Artinya memang Allah tetapkanlah bahwasanya pisau itu khasiatnya untuk memotong. Itu adalah ketetapan oleh Allah. Nah, ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendirilah yang menciptakan benda-benda itu, termasuk tadi khasiat-khasiat tadi, kharijah-kharijah tadi, begitu juga kebutuhan jasmani itu, Allah sendirilah yang menciptakannya. Oleh karena itu khasiat-khasiat ini tidak datang dengan sendirinya dari unsur-unsur tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang ateis. Jadi bapak-bapak, dari masalah inilah sebenarnya manusia itu sama sekali tidak memiliki andil, ya, tidak memiliki andil atau pengaruh apapun. Ia hanya diwajibkan untuk mengimani, ya, dan menetapkan khasiat-khasiat dalam benda-benda tersebut. Jadi di sini, ya, manusia itu nggak punya andil. Nggak punya andil manusia dalam hal menentukan khasiat-khasiat itu tadi. Nggak ada andilnya. Hanya semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanyalah Allah. Maka, ini dia penting kali ini ya kepada bapak-bapak. Perlulah kita pahami, ya, bahwa seluruh khasiat ini memiliki kecenderungan. Harus ingat, seluruh khasiat itu memiliki kecenderungan untuk digunakan manusia, ya, berbuat suatu amal perbuatan, apakah itu kebaikan atau keburukan. Kalau dia gunakan sesuai dengan perintah Allah, ya, maka itu disebut dengan perbuatan yang baik. Kalau dia gunakan untuk melanggar aturan Allah, maka itu berarti dia menggunakannya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi berarti Allah sudah tetapkan khasiatnya. Pisau itu untuk memotong. Kembali kepada manusia untuk menggunakannya. Apakah dia gunakan untuk yang baik atau yang buruk? Kalau pisau itu dia gunakan untuk memotong cabai, memotong bawang, menyembelih hewan, itu baik. Berarti dia menggunakan khasiat itu sesuai dengan perintah Allah. Tapi bisa saja benda pisau itu tadi digunakan orang untuk berbuat jahat, merampok, membunuh. Berarti dia telah menggunakan khasiatnya itu untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Gitu. Ada dalam diri kita khasiat suka dengan lawan jenis kita, perempuan. Suka dengan perempuan. Itu khasiat. Memang kita tidak bisa. Tidak bisa yang namanya menghindari itu. Dan itu wajib ada bagi manusia. Tergantung kepada kita menempatkannya. Kalau kita tempatkan kepada istri kita, berarti itu sesuai dengan perintah Allah. Halal dia. Kalau kita tempatkan kepada istri orang, berarti itu hukumnya haram. Jadi tergantung kepada kita. Jadi kadar yang Allah berikan itu tadi bisa digunakan kepada yang baik, bisa digunakan kepada yang buruk. Kadarnya itu. Jadi khasiat itu sudah ada. Kembali kepada kita. Makanya ada akal yang Allah berikan kepada kita untuk memikirkan khasiat-khasiat yang sudah Allah berikan itu baik kepada benda ataupun kepada manusia, ya, itu kembali kepada kita untuk menggunakan khasiat-khasiat itu. Kemana mau kita gunakan khasiat yang Allah berikan itu? Apakah kita gunakan kepada yang baik atau kepada yang buruk? Itu kembali kepada manusianya. Yang jelasnya khasiat semua benda itu sudah Allah berikan dan sudah Allah tentukan.
Ah, inilah yang disebut makna qadar. Makna qadar. Jadi memang kalau bahasa kitanya, air itu sudah kadarnya menghilangkan haus kita. Nasi itu sudah kadarnya menghilangkan lapar kita. Ya kan? Jadi itulah yang disebut dengan qadar. Itulah yang dimaknakan dengan qadar. Itu yang saya katakan tadi, itu yang dikatakan qadar. Jadi sudah qadarnya hausku hilang karena khasiat aku meminum air. Ini jadi begitulah dia contohnya. Ya. Baik. Mungkin ada yang mau kita diskusikan yang terganjal di dalam benaknya bapak-bapak. Silahkan kita berdiskusi. Ada kira-kira. Ya, baik. Silakan Bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Nah, jika salah satu kita Ustaz untuk merubah atau mematahkan daripada khasiat benda itu, seumpamanya seorang kebal, khasiat pisau atau pedang itu adalah memotong, tetapi dia nggak bisa dipotong Ustaz gitu. Itu bagaimana tentang hukumnya baginya Ustaz? Itu Ustaz, demikian. Iya. Jadi ini sudah kita membahas pisau itu kadarnya memotong. Karena yang menetapkan pisau itu kadarnya memotong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada orang ternyata ya melakukan pisau itu tadi, ya, melakukan pisau itu tadi sampai ada orang yang tidak bisa dipotong. Khasiat pisau itu dia cabut. Ini mendekatkan contoh aja dulu ya. Lalu ini ada terjadi dua hal, kan gitu. Dia mencabut khasiat pisau itu dengan dua hal. Yang pertama dengan cara yang baik, yang kedua dengan cara yang buruk. Kalau dengan cara yang buruk, mungkin dia berupaya mencabut khasiat pisau itu dengan memuja jin, memuja itu, memuja ini segala macam. Lalu dia paksa mencabut khasiat itu tadi. Maka ini hukumnya haram. Allah kasih memang, tapi dengan cara yang buruk. Tapi mungkin saja bisa jadi Allah menolong dia karena dengan karomahnya, dengan maunah yang Allah berikan kepada dia, lalu Allah cabut pada seketika itu khasiat dari pisau itu karena izin Allah. Jadi itu bisa terjadi. Ada satu karena izin Allah, ada satu tidak izin Allah tapi menggunakan ya penipuan yang seolah-olah itu adalah khasiat yang dia dicabut oleh Allah. Maka dalam hal ini dosa. Tapi kalau umpamanya tadi Allah berikan kepada dia ya khasiat itu tadi memang Allah cabut karena izin Allah, dia tidak berdosa. Jadi kembali kepada menggunakannya. Jadi bisakah khasiat pisau itu dicabut? Bisa. Kalau umpamanya tergantung kepada dia untuk menggunakannya. Kan gitu. Ya tergantung menggunakan pisau itu tadi. Kalau dengan cara yang baik dia cabut, atau kalau umpamanya dengan cara yang buruk bisa. Cara yang buruk memuja setan apa segala macam. Tapi kalau dia dengan tadi berdoa kepada Allah, ya Allah gitu kan, tolong lindungi aku. Lalu pada seketika itu, pada ketika itu Allah lindungi dia. Yang seharusnya dia menginjak pisau tadi luka, tapi dengan maunah Allah dia tidak luka. Gitu dia. Perbedaannya di mana? Kalau perbedaannya adalah ada khasiat yang mencabut dengan cara yang bukan izin Allah, dengan cara menggunakan ya
setan dan segala macam, tapi ada dia hanya meminta izin dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa dia. Begitu. Jadi seperti itu dia. Nah, jadi jangan salah menggunakan khasiat, Ustaz ya. Jangan salah menggunakan khasiat itu. Pisau itu udah ada khasiat, tapi nanti digunakan seolah bukan khasiatnya yang digunakan. Bukan. Yang jelasnya jangan sampai menetapkan khasiat itu kepada yang buruk gitu dia. Jadi tergantung kepada manusianya. Gitu. Itu dia, Pak. Iya. Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kalau jadi antara qadar itu artian kita kalau itu kan adalah udah takdir, ketetapan yang udah ditetapkan awal oleh Allah SWT. Mungkin pengertian saya, Ustaz, mungkin. Iya. Allah SWT. Tapi kita ketetapan Allah ini kita harus ada ikhtiar menjalankan ikhtiar ini. Ya tadi mungkin bisa ikhtiar kita bisa menjalankan untuk kebaikan dan keburukan. Berarti ikhtiar ini akan bisa merubah qada itu, Ustaz ya. Jadi artinya kita tetap ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dari zaman dahulu terhadap semuanya ini, itu akan kita berikhtiar terus melaksanakan dan berbuat kebaikan. Itu yang namanya qadar, Ustaz ya. Jadi qadar ini nanti kalau setelah kita berikhtiar, apapun keputusan Allah itu adalah itu adalah yang akan kita terima. Triknya gimana, Ustaz? Ini Ustaz. Iya. Jadi qadar itu kan sudah ketetapan Allah. Iya, betul, Ustaz. Berarti tidak bisa kita ganggu gugat. Ya, Ustaz. Kembali kepada penggunaannya. Mau kemana kita gunakan? Jadi ikhtiar kita. Ya, ketetapan itu tidak ada hisab. Nanti itu nggak dihisab oleh Allah. Masalah ketetapan tadi, khasiat itu nggak dihisab nanti. Yes, sir. Tapi yang akan dihisab oleh Allah itu nanti kemana kita gunakan. Ya, kemana kita gunakan. Karena ada dua jalan Allah berikan untuk menggunakan khasiat itu. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Makanya kalau kita gunakan kepada yang baik, balasannya yang baik. Kalau kita gunakan yang buruk, maka balasan yang buruk. Dalam Al-Quran itu disebutkan ada dua jalan, kata Allah. Kalau dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan keilhaman kepada manusia itu ada ketakwaan, ada kejahatan. Kembali kepada manusia untuk menggunakan khasiat tadi. Dia mau kemana? Jadi kalau bahasanya sebenarnya lebih bagus cara menggunakan. Jadi kalau saya itu bahasanya seperti itu. Tidak kalau bahasa tadi merubah ketetapan Allah nggak bisa. Jadi kalau saya kurang tepat kalau bahasanya itu merubah ketetapan Allah, kurang tepat. Yang tepat bukan merubah, Ustaz. Ikhtiar kita, usaha kita terhadap kode yang udah ada. Kan dengan ikhtiar itu dengan doa-doa akan bisa juga merubah kode itu. Tapi ketetapan Allah untuk takdir itu yang tidak, setelah kita berikhtiar, apa yang ditetapkan Allah itu adalah udah ketetapan yang tidak bisa dirubah lagi. Iya. Iya. Artinya begini, ya. Kalau kan tadi sudah di awal dijelaskan bahwa yang namanya ketetapan tidak bisa dirubah. Kan begitu. Artinya itulah memang sudah ketetapan Allah. Jadi tepatnya itu sebenarnya yang bagus adalah menggunakan khasiat yang sudah diberikan oleh Allah gitu. Allah sudah berikan khasiatnya. Allah sudah berikan cara menggunakannya. Jadi tepatnya itu cara menggunakannya gitu. Cara menggunakan khasiat itu tadi kemana mau kita gunakan. Jadi kalaupun tadi bahasa kita adalah ikhtiarnya menggunakan itu adalah dengan bahasa, dengan ikhtiar. Kita kan ikhtiarnya
bagaimana aku baik, berarti ikhtiar kita baik kan gitu kan. Bagaimana aku agar buruk, berarti ikhtiarnya buruk. Berarti kembali kepada dia untuk menggunakan khasiat itu tadi dengan ikhtiar dia. Jadi kalau umpamanya khasiat daripada dalam diri kita lah dulu ya. Naluri tadi adalah memang ada di setiap diri manusia itu adalah ingin untuk mensucikan sesuatu, untuk mentakdiskan sesuatu. Itu kan khasiat. Jadi kan kembali kepada manusianya. Apakah dia mau menyembah Allah atau mau menyembah batu. Jadi digunakan. Disinilah gunanya akal yang Allah berikan untuk dia berpikir. Sehingga dia bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Gitu dia Pak. Itu dia kalau saya itu lebih tepat begitu kalau menggunakannya gitu. Gitu dia. Jadi artinya kita tidak bisa melawan ketetapan Allah, gitu saya merubah. Iya betul dia. Betul. Kita nggak bisa melawan ketetapan Allah. Ataupun karena sudah gitu. Allah yang menentukannya. Cuma ada Allah kasih jalan. Gitu. Jadi bukan berarti Allah itu menzolimi kita. Allah bukan menzolimi kita. Jadi keliru ketika ada orang mengatakan, ya kalau begitu, kalau kita nggak bisa melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, berarti Allah menzolimi aku lah, kata dia. Aku sekarang jadi pencuri. Gimana aku ini? Kata dia kan. Berarti Allah zolim loh kepadaku. Aku salah. Ya, dia salah. Kenapa? Seharusnya dia berpikir. Karena Allah kasih jalan. Ini loh jalan yang baik, kata Allah. Ini loh jalan yang buruk. Dua-dua ini ada potensi. Jadi kalaupun nanti ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dia nggak bisa menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke neraka? Nggak bisa. Ini kan ketetapanmu ya Allah, kau masukkan aku ke neraka. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada jalan yang sudah dikasih oleh Allah. Ikhtiar tadi itu. Ikhtiar kamu apa, kata Allah? Ikhtiar kamu mana? Ikhtiar kamu yang baik atau yang buruk, kata Allah? Kalau yang baik, ku balas. Sekecil apapun kebaikanmu itu, kata Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebiji zarrah pun daripada kebajikan amal kamu akan kuhitung, kata Allah. Sebiji zarrah pun daripada keburukanmu itu juga akan kuhitung. Jadi semuanya hitung-hitungan loh sama Allah. Loh iya. Allah sendiri yang mengatakan begitu kan gitu kan. Hitung-hitungan sama Allah. Allah itu memberikan hitung-hitungan loh sama kita. Sekecil apapun kau itu, ku kasih, kata Allah. Silahkan. Tergantung kepadamu. Udah ku kasih akal. Makanya dalam Islam itu akal itu luar biasa. Jangan sampai rusak dia. Makanya sampai diharamkan kan. Orang yang merusak akal itu. Kenapa? Karena kalau sudah rusak akal, dia nggak akan mampu untuk berpikir gitu. Ya seperti yang sekarang kan. Orang yang sekarang kan udah akalnya udah rusak. Itu. Cinta dunianya luar biasa gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau begitu, ada pertanyaan lagi mengatakan. Kalau begitu masuk surga itu pilihan. Ya pilihan. Pilihan dong. Masuk neraka itu pilihan. Ya pilihan. Memang dia yang memilih masuk neraka. Kan gitu. Memang dia memilih masuk surga. Kenapa? Karena kedua-dua ini sudah Allah kasih jalan. Al-Quran sudah diturunkannya. Nabi sudah diutusnya. Dan Nabi itu juga sejenis manusia. Contoh-contohnya sudah jelas gitu kan. Apa yang lakukannya. Di mana salahnya lagi. Kan gitu. Jadi nggak bisa dia menyalahkan Allah dalam hal ini. Gitu. Akal sudah dikasih oleh Allah. Coba. Akal sudah dikasih. Nabi sudah diutus. Quran sudah diturunkan. Kajian banyak Allah berikan kepada para ulama-ulama. Allah kasih juga hidayah kepada mereka untuk mengajarkannya. Dari mana lagi nanti dia bisa menyalahkannya? Kan begitu. Berarti kan kembali kepada dia untuk menggunakan khasiat itu sendiri. Begitu dia Pak. Iya ya, semakin ini semakin jelas terbuka saja. Alhamdulillah. Ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas. Baik, ada yang lain? Silakan. Kalau ada, paham nggak nih yang lainnya? Gimana Bapak-Bapak yang lain?
Kalau masih ragu boleh ditanyakan, silakan. Ya. Ya, jangan salah. Jadi udah bisa kita antara kodo dan kodar itu udah bisa kita pahami. Iya. Cuman mungkin ini dalam ikhtiar kita, ini kadang-kadang banyak yang merasa ikhtiar kita ini udah mengikuti jalan lurus gitu ya. Tapi tanpa sepengetahuan juga sebetulnya kita bisa coba berbuat itu jalan udah agak lurus, tapi tetap aja percaya ini jalannya lurus gitu, Ustaz. Jadi iya, itu harus jalan yang benar lah maksudnya gitu ya. Jadi kita ada melenceng ke kiri, semakin jauh dari kebenaran lah misalnya gitu, Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya yang menentukan benar atau salah itu bukan kita, tapi Allah. Jadi kalau umpamanya kita menjalankan sesuatu itu memang sudah sesuai dengan syariatnya Allah, itulah kebenaran gitu. Kebenaran. Ya, kita tidak boleh ragu dengan aturan-aturan Allah itu. Jadi bukan kita yang menentukan, gua rasa ini baik, tidak begitu. Gua rasa ini buruk, tidak begitu. Tapi yang menentukan baik buruk itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tugas kita adalah mempelajari mana-mana yang baik yang Allah katakan, mana-mana yang buruk yang Allah katakan. Disitulah kewajiban kita untuk terus menuntut ilmunya. Gitu. Jadi makanya pentingnya ilmu itu salah satu di situ. Kenapa? Karena kalau bagaimana mungkin dia bisa menentukan baik buruk kalau tidak pernah dia belajar. Akhirnya dia main perasaan. Tidak bisa dong. Allah nggak mau begitu. Allah itu udah kukasih loh kau. Ini baik, ini buruk. Tinggal kau pelajari, kata Allah. Jadi sebenarnya agar tidak muncul keraguan kita, ya sudah kita pelajari dengan baik. Semampu kita. Ketika kita memang sudah sungguh-sungguh mempelajarinya, memang itulah merupakan kebenaran datangnya dari Allah, ya sudah. Gitu. Ya sudah. Berarti tinggal memperbaiki diri kita bagaimana agar melakukannya gitu. Itu. Gitu dia, Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Silahkan kalau ada. Baik, Pak Ustadz, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Den. Ya, mohon maaf nih, Pak. Kalau misalkan saya tadi tidak nyimak, mungkin yang kesehatan ini sudah dibahas. Khasiat, misal contoh air nih, Pak Ustadz ya. Air itu khasiatnya untuk menghilangkan haus, menghilangkan dahaga. Ya. Ketika air tersebut atau benda-benda apapun diberi khasiat oleh manusia, ya mohon maaf, ya banyak di kalangan masyarakat awam pada umumnya yang tidak mengerti atau gimana, mohon izin, ada seseorang datang kepada Ustadz, boleh dikatakan mohon izin bukan ini ya Ustadz lah ya, dia punya penyakit atau ingin sembuh, lalu datanglah ke seseorang itu tadi, diberi air yang sudah diberi khasiatnya berupa membaca dan segala macam gitu. Nah sugestinya tiba-tiba ketika orang tersebut datang kepada orang tersebut minum air itu sembuh gitu. Ustaz. Nah itu hukumnya gimana itu Ustaz? Iya, bagus ya Pak. Jadi memang Allah sudah menetapkan khasiatnya. Ini ya, Allah sudah menetapkan khasiat air itu hanya menghilangkan haus. Itu khasiatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan air itu. Air itu untuk diberikan oleh Allah ya, kebebasan kepada manusia untuk menggunakannya. Apakah dia gunakan air itu kepada yang baik atau dia gunakan kepada yang buruk? Kembali kepada manusianya. Itu adalah kebebasan bagi dia. Tapi kata Allah, kalau kau gunakan yang baik, maka kubalaslah yang baik.
kalau kugunakan kepada yang buruk, maka kubalaslah dengan yang buruk. Lalu air itu tadi ternyata digunakan kepada yang baik. Datang seseorang ke rumah Ustadz, minta tolong doa. Nah, artinya dia minta tolong doa di situ bukan Ustadz itu yang menyembuhkan. Karena di dalam agama kita sendiri, boleh secara hukum Islam mendoakan orang lain dan juga memintakan doa kepada orang lain. Lalu dengan sarana air yang dia doakan. Lalu air itu dia doakan, Ustadz itu mendoakan air tadi, lalu didoakan ternyata khasiat air itu bisa menyembuhkannya dengan doa dia tadi. Tapi bukan Ustadz itu yang menyembuhkan, karena Ustadz itu sendiri juga berdoa hanya kepada Allah gitu. Lalu di sini bagaimana kita mendudukkannya? Berarti air itu khasiatnya bisa menyembuhkan penyakit oleh Allah juga dengan sarana Ustadz itu yang mendoakan. Jadi hanya perantara. Jadi oleh karena itu ketika kita meminta kepada seseorang, itu bukan karena dia yang menyembuhkannya, tapi Allah yang menyembuhkannya, tapi ikhtiarnya memintakan kepada orang lain. Nah, begitu dia contohnya. Atau contoh yang kedua begini. Contoh yang kedua ini, umpamanya ada benda. Benda itu dapat umpamanya menyembuhkan luka kita. Lalu, apakah benda itu yang menyembuhkannya? Bukan. Tapi Allah berikan khasiat kepada benda itu untuk menyembuhkannya. Berarti kan Allah juga yang menyembuhkannya. Tapi dengan khasiat benda itu. Jadi artinya kembali kepada kita untuk menggunakannya. Tapi kalau air itu tadi dia ambil, dia sudah tahu khasiatnya air itu, lalu dia gunakan untuk agar sembuh penyakitnya, tapi dia bawa ke tempat orang lain, lalu orang lain itu menggunakan air itu dengan menggunakan khasiat ataupun air itu sendiri dengan memuja-muja jin, dengan memasukkan jin. Nah, itu kan berarti dia berdosa dalam hal ini. Gitu. Jadi kembali kepada kita untuk menggunakan khasiat itu sendiri. Gitu dia, Pak. Ya. Ustaz, itu ya, ini kan agak tipis-tipis jadinya hal-hal untuk yang benda yang menyebabkan kita menjadi keyakinan kita. Ini tipis-tipis masuknya ke syirik gitu, gimana Ustaz? Iya, makanya hati-hati. Iya Ustaz. Artinya kita di situ harus hati-hati. Jadi bukan benda itu yang menyembuhkannya. Bukan benda itu yang itu adalah khasiat yang Allah berikan kepada benda itu. Jadi di situ ada Allahnya gitu. Ada Allahnya. Jadi jangan semata-mata benda itu. Wah, ini kayu manis bisa menurunkan gula. Bukan. Kayu manis itu Allah berikan khasiat. Berarti Allah yang memberikan khasiatnya. Kandungannya ini. Kandungannya itu ada bisa untuk menyembuhkannya. Jadi oleh karena itu tepatnya bahasa yang kita gunakan selalu kalau kita mau menggunakan bahasanya, ya kan, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain tentang masalah benda, kadang-kadang kita kan sering ngomong gitu kan, bagusnya itu ya mudah-mudahan ini khasiatnya Allah berikan untuk menyembuhkanmu, gitu. Ini bagus loh obat ini, ya kan, semoga kamu sesuai khasiat yang Allah berikan kepadamu. Jadi berarti benda itu memang ada khasiat yang Allah berikan gitu. Jadi sehingga kita tidak terjerumus kepada kesyirikan, mempercayai benda itu semata-mata, tapi itu hanya sebatas sarana. Karena kan harus ada sarana. Kalau nggak ada sarana kan nggak bisa sampai kita gitu kan. Contoh lah umpamanya, pada hari ini kita bisa ngumpul, bisa berdiskusi di sini, ya kan? Bisa berdiskusi di sini karena ada sarana.
ada sarana. Sehingga masing-masing kita di rumah, ya, Bapak di rumah, saya di rumah, akhirnya bisa ngomong. Ini kan sarana. Kan ada sarana inilah kita bisa gitu kan. Gitu. Jadi artinya yang menetapkan itu Allah gitu. Nah, tapi ada sarana yang Allah berikan kepada sarana itu merupakan khasiat gitu. Jadi memang salah-salah seperti yang Bapak katakan tadi bisa terjerumus kesyirikan kalau dia semata-mata ya keyakinan dengan potensi itu tadi bahwasanya itu adalah memang manusianya. Salah kalau begitu, nggak tepat ya. Tapi itu adalah tepatnya karena khasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia, Pak. Ustaz. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Kira-kira? Ya, silakan Bapak. Ya. Insya Allah paham lah ya, kodar-kodar ya. Ya, paham ya. Berarti kita akan sudah ke depan, sudah benar-benar memahami makna kodar itu sendiri. Insya Allah, insya Allah. Baik. Jadi karena pembahasannya ini kan harus pelan-pelan, ya. Jadi saya memang menginginkan paham gitu. Jadi walaupun lambat tapi paham ya. Setuju. Ya, nggak buru-buru harus habis kitab kan gitu kan. Setuju. Cocok, Ustaz. Setuju. Iya, jadi nggak buru-buru. Kok lama kali ini aja bukan. Saya kepinginnya itu memang paham gitu ya. Karena ini menyangkut akidah gitu ya. Ini menyangkut akidah kita. Karena salah satu iman kita kan kepada qadarnya Allah. Maka dalam hadis itu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman dengan Allah, dengan hari dengan kitab, dengan rasul, dengan malaikat, dengan hari kiamat, dan dengan takdir Allah baik dan buruk. Jadi kita kan karena ada di situ antuk minabil qadri khairihi wasyarrihi, beriman dengan takdir Allah yang baik dan buruk, jadi harus paham sehingga nggak menyalahkan Allah dia. Jadi sehingga dia tahu, oh ternyata ini qadarnya Allah sudah. Ini khasiat Allah. Ini memang Allah berikan khasiatnya. Gitu ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan Pak Deswandi itu. Apa itu bacaannya? Pak Deswandi, Ustaz ya. Ustaz, memanfaatkan khasiat yang diberikan oleh Allah SWT, tapi digunakan hasil khasiat itu untuk memberi nafkah anak istri. Contohnya, kegiatan debus atau kuda kepang. Pelaksanaannya pakai baca-bacaan yang kadang tidak memakai bahasa Al-Quran. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Iya. Jadi kan khasiat itu memang wajib untuk kita gunakan untuk anak dan istri kita. Namun menggunakan khasiat itu harus kita dudukkan apakah dengan cara yang baik atau cara yang buruk. Kalau umpamanya khasiat itu tadi kita gunakan mencari nafkah untuk anak istri kita dengan cara yang baik, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita gunakanlah khasiat yang Allah berikan kepada kita tadi itu dengan cara yang buruk untuk mendapatkan nafkah kepada anak istri kita, maka itu tidak boleh, hukumnya haram. Ya, contoh tadi ada umpamanya kuda kepang segala macam. Menurut daripada ajaran kita, itu kan ada bercampur dengan jin, dengan macam-macam. Ya mungkin orang-orang yang ahli dalam hal itulah yang tahu. Kalau saya kan nggak tahu. Tapi kalau umpamanya itu tadi seperti yang Mbak Des katakan, bahwasanya itu ada bacaannya bukan dari Al-Quran, mantra-mantra dan segala macam, sehingga menghadirkan jin, berarti itu tidak boleh, hukumnya haram. Berarti dia menggunakan khasiat itu dengan cara yang haram. Maka itu tidak boleh kan dalam ilmu.
Jadi oleh karena itu berarti tidak boleh dilakukan itu. Kenapa? Karena telah menggunakan khasiat dengan cara yang buruk. Gitu dia Pak Des, ya. Ya, gitu ya. Tergantunglah mana itu apanya tadi yang apa namanya, tergantung pada kode kepangnya. Saya nggak paham kali kalau kode kepang, saya nggak paham. Cuman nampak saya itu dipanggil jinnya kalau yang saya lihat ya. Saya nggak tahu. Kode kepang itu kayaknya udah kerasukan, jadi udah hilang nalar manusia udah hilang, udah nggak terkontrol lagi itu tadinya. Mungkin lah bisa memakan kaca, memakan beling, batu apa gitu kan? Itu kan ini Ustaz. Kayaknya ada unsur magicnya, ada apanya. Saya nggak pernah nonton itu, banyak main nggak pernah nonton. Dulu pernah ada nengok sekilas saja, nggak pernah nonton lama-lama karena saya lihat dulu waktu saya kecil-kecil itu ngejar-ngejar orang dia, makanya saya dulu takut gitu kan. Makanya dulu saya nggak mau karena dikejar-kejar gitu kan. Akhirnya nggak pernah saya nonton itu. Sampai sekarang kalaupun ada ya sekilas nengok dari jauh, habis itu pulang. Nggak ada saya pernah saya tengok itu apa. Tapi kalau nampak saya seperti itulah. Kalau di YouTube itu begitu sampai ada gitu ya. Bahkan ada jamaah saya kemarin waktu suluk semalam ya. Suluk semalam itu ada jamaah saya itu. Dia dulu pemain kuda kepang, dia bosnya lah, apa namanya itu. Ada istilah-istilahnya itu, ada istilah ini. Bahkan untuk mendapatkan selendangnya itu kata dia harus bersemedi 2 hari 3 hari nanti di pinggir sungai. Itu kata dia ya, saya nggak tahu. Dia ahli kuda kepang, semua dia bisa ini, bisa dia cerita. Jadi akhirnya dia, kalau mereka istilahnya bukan dibuangkan, dipulangkan. Ketika dia mau suluk semalam, maka dia pulangkan kata dia. Dia pulangkan. Jadi bukan dibuangkan namanya, dipulangkan. Ya, alhamdulillah waktu suluk itu nggak kemasukan kuda kepang dia. Kalau sempat kemasukan gawat juga awak ya kan. Tapi alhamdulillah ya nggak kemasukan dia. Jadi itu artinya memang ada hal itu bisa dilakukan oleh manusia. Jadi seolah memasukkan mungkin setan atau roh ke dalam dirinya, yang bisa dia melakukan apapun di luar kontrol mereka dan bisa merusak manusia lain. Iya. Ini juga dipahami, saya pernah di Kalimantan itu Ustaz, itu orang pedalaman Kalimantan itu, dulu ada terjadi perang suku. Jadi suku Dayak itu dia bisa memanggil arwah nenek moyang mereka masuk ke ini, itu dilihat mata itu udah merah. Dia itu akhirnya akan bisa membabat semua orang manusia, potong kepala, itu karena dia udah kemasukan dari arwah nenek moyang mereka panggil gitu Ustaz. Iya ya. Nah itu memang terjadi, kayak dulu itu ada terjadi perang antara orang suku dengan penduduk asli orang Dayak itu mereka itu memanggil itu arwah nenek moyang mereka masuk ke mereka. Ya, agama mereka kan animisme, penyembah ini itu Ustaz ya. Tapi memang dilakukan, dibunuhnya semua suku-suku yang bertentangan dengan dia itu. Dia bisa membedakan suku ini, misalnya suku Batak dengan suku Jawa, dia bisa membedakan itu. Itu terjadi waktu saya pernah di ini Ustaz. Artinya memang ada hal itu bisa dilakukan oleh manusia, memasukkan roh-roh jahat atau ke dalam jiwanya untuk berbuat gitu Ustaz. Iya. Ya itu tadi kembali kepada manusianya menggunakan khasiat itu tadi. Jadi kalau dia gunakan untuk itu ya bisa. Jadi semua sesuatu yang ada di dunia ini, masalah benda, masalah apa, kembali kepada kita menggunakannya. Nah tentu kita yang sudah paham, tentu kita tidak menggunakan kepada yang buruk lah. Baiklah ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pekan depan, mudah-mudahan ini masih ada pembahasan kita masalah qadar-qadarnya lagi ya. Nanti akan kita bahas lagi. Jadi kita pelan-pelan aja, yang penting pahamlah ya. Mohon maaf jika ada salah khilaf, saya kembalikan kepada Bang Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, ya sekali Ustaz atas ilmu waktu materi disampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga yang hadir di sini ya, kita sama-sama
Kalau kesehatan, yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yuk kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kibatul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur ya Ustaz. Ya izin ya. Ya Ustaz. Syukur Ustaz. Syukur Ustaz. Oke ya Bapak, terima kasih. Iya. Kembali kita imbuhkan ya, besok mana tuh ada yang bisa silakan datang ke acara itu ya, kita kumpul, kita membahas masalah fikih muamalah ya. Ada nanti Ustaz Yusron. Apa Pak? Besok Pak. Kalau Pak Junaidi bisa gabung silakan datang ya. Yang bisa besok acaranya ada 4 Ustaz datang, Ustaz Musa ada, Ustaz Abdi, Ustaz Ridwan, Ustaz Yusron ya. Besok silakan datang, acara kita mungkin ba'da zuhur lah kita mulai ya. Jadi pagi-pagi bisa meluncur ke situ pelan-pelan, masuk tol ya. Oke ya, terima kasih Pak Junaidi, Bang Patan, Pak Des, Pak Asma, Bang Hendra, Pak Maroni, Pak Miskan, Pak Nur, Pak Matondang, Pak Jarod, Pak Sapri, Bang Reja, Pak Sukron, dan Pak Jul ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Allahu Akbar. Mana ini? Tutup. Oke.